Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Kaifa halukum? Masih pada puasa? Puasa orang nanti ada jam. Oke. Mau ngapain kita? Oke. Kita sekarang lagi ada di bulan Ramadan. Oke. Namanya lagi ada di bulan Ramadan. Berarti apa? Bulan apa sih ini? Bulan suci. Terus Oke, Bapak minta tolong dulu, attention, semuanya diam, ya. Yang namanya bulan Ramadan sering kita dengar, baik itu setelah kita taraweh, kita khutbah Jumat, selalu kita dibahasnya, dikasihnya apa? Wejangan-wejangan tentang bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, ya. Banyak lah ya. Tapi masih dikit yang ngasih tahu kalau rasanya bulan Ramadan ini juga adalah bulan latihan. Walau ya beberapa ulama tidak pendapat dengan itu. Kenapa? Karena sebenarnya bulan Ramadan ini bulan kita ngumpulin pahala. Bulan latihannya kapan? Bulan-bulan latihan adalah bulan Sya'ban, dan menurut Bapak ini yang paling benar. Ya, dan sekarang Bapak masih sering lihat ketika kita sholat berjamaah, ya kualitas ibadah kita tuh masih bisa dibilang sebagai Islam KTP. Kenapa? Oke. Udah kelas 9 sholat nih ya, sholat cekikikan, ya. Perkara orang yang depannya ya itu terasa sedikit menggelitik, ya. Entah itu celengannya kelihatan, entah itu bau badan. Cuman maksud Bapak gini, masa iya sih kualitas iman kita selemah itu? Ya, Bapak mau nanya nih, gimana sih kita mau meningkatkan kualitas ibadah ya di bulan Ramadan? Kita berpuasa, tapi sholatnya juga masih haheho, ya, takbir aja, ruku aja bergerak, tapi kualitas itu nggak dapat, nggak kena. Kita ya berada di sekolah ini, kita belajar agama di sini. Intinya apa sih? Coba Bapak mau nanya. Hadis yang paling kalian hafal di luar kepala. Ya, hadis thalabul ilmi. Siapa yang nggak hafal? Hafal semua. Coba kita bareng-bareng. 1, 2, 3. Nah, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi dari kata apa? Talaba yatlubu, apa artinya? Meminta, ya. Talabul ilmi menuntut, ya, juga menuntut artinya. Bisa juga meminta ilmu, menuntut ilmu, berusaha mencari ilmu. Itu fardhah, ya. Fardhah, wajib. Nah, di sini nih. Wajib apa tadi? Ala kulli muslim. Itu udah penegasan. Atas semua muslim. Ada kulli di situ. Ya. Penegasan untuk seluruh muslim. Sekarang Bapak mau nanya, ilmu macam apa itu yang wajib buat seorang muslim? Sholat doang. Apa? Sholat, puasa, zakat itu tuh implementasi dari keyakinan kita.
Paham? Ya, implementasinya, buahnya. Jadi istilah gini, kalau kita sering diomongin kata orang ya, adab dulu baru ilmu. Ini keliru. Kenapa? Karena nggak ada yang namanya adab tanpa ilmu. Adab itu merupakan buah, samartul ilm. Ya. Jadi kalau kita beradab, jadi pembahasan atau ada para ulama yang belajar adab 20 tahun. Itu dia bukan sekedar belajar adab, mempelajari adab seseorang, bukan. Tapi apa? Di situ ada unsur-unsurnya. Oh, ternyata syekh ini dia belajar seperti ini, itu ada dasarnya. Ya, bukan sekedar adab tradisional. Misal tradisi yang ada di mana ya? Di Jawa misalkan, bla 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 tradisinya. Apakah sama dengan tradisi orang Sumatera? Nggak bisa. Makanya adab nggak bisa disamain. Ya, adab dan akhlak ini adalah adab dan akhlaknya siapa? Adab dan akhlaknya siapa? Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, itu yang Bapak maksud. Karena apa? Karena teladan kita. Balik lagi. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Ya. Wajib seluruh muslim untuk belajar agama. Bapak mau nanya, belajar agama ini apa sih? Apa aja? Fikih, Pak. Tauhid, terus apa lagi? Bahasa Arab, terus apa lagi? Salah. Fatal. Intisari, kita disuruh belajar talabul ilmi. Yang dimaksud sini adalah yang pertama, ya, Bapak kasih kisi-kisi. Pertanyaan pertama kali ketika kita masuk di alam kubur, apa aja pertanyaannya? Man rabbuka, terus man nabiyuka, terus man dinuka. Ya, pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, siapa Tuhanmu? Yang kedua, siapa nabimu? Yang ketiga, apa agamamu? Ini unsur, ya, 3 unsur yang ada di kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya orang yang belajar kitab ini dibilang Wahabi, ya, sebagai propaganda orang-orang Barat yang nggak suka pembelajaran tauhid, mentauhidkan Allah. Tapi emang ada di zaman dulu, ada yang dia dinisbatkan kepada orang yang memang nggak benar. Ada namanya, Bapak lupa namanya, ya. Dan ini memang nggak benar. Nah, kita belajar dalam buku ini, kitab Usul Salasa atau salah satu usul, ya, kitab paling dasar seorang muslim harus tahu. Ya. Nah, dalam kitab inilah kita bakalan belajar, kita kenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatu dini islami bil adillah. Ya, yang pertama kita tahu siapa Allah. Siapa sih Allah? Nih, kalau kita memang benar-benar kenal sama Allah, kalau kita benar-benar kenal sama Allah nih, nggak ada sholat yang namanya ya sholat cekikikan, sholat ijek-ijekan. Nggak ada ngaji berisik, yang lain ngaji berisik sendiri atau berisik berkelompok, nggak ada. Karena apa? Karena timbul rasa takut ketika kita sedang berhadapan kepada Allah. Kita nggak macam-macam, ngerti? Nah, kalau misalkan kita pas ibadah masih cengengesan, masih bercanda, berarti itu udah jelas belum terlalu mengenal Allah. Ini intisari. Puasa, saya mah puasa diam-diam aja lah. Puasa ngikut-ngikut. Kalau sekarang bahasanya FOMO, bener? Puasa di hadapan orang banyak puasa. Tapi apa? Pas di rumah, bapak sama ibu lagi pergi, ya, cari baju lebaran, ya, adik lagi tidur, buka kulkas, mokel. Ya enggak? Ada nggak kayak gitu? Ada. Gak usah sebut orangnya, ada.
Ya. Atau maaf nih, ya, ditinggal sendirian di rumah. Apa dia? Istimna. Apa istimna? Ya, anak kelas 9 pada tahu tuh. Pak, apa istimna? Istimna masturbasi. Ya, ada. Batal nggak puasanya? Ya, pernah ditanya, ada yang membatalkan, ada yang enggak. Tapi kebanyakan jumhur katanya tidak membatalkan, tapi menghilangkan pahala karena dia tidak termasuk puasa menahan diri dari hawa nafsu. Tidak membatalkan secara harfiah. Sibuk sendiri ya. Tidak menahan nafsu secara bahasa. Puasa itu apa? Menahan diri dari makan dan minum. Enggak batal puasanya. Tapi kalau datang unsur ilmu yang lebih dalam lagi, ternyata kalau menurut Bapak, kalau namanya orang udah istimna, batal. Kenapa? Dia gagal mengendalikan nafsu. Nah, balik lagi dari kita. Nggak ada tips-tips yang lebih jitu, ya, untuk memperkuat, memperbaiki kualitas ibadah, baik itu puasa, zakat, apalagi haji, terus sholat, ya, berdoa, berkurban, apalagi, banyak dan banyak ibadah-ibadah lain, ya. Kalau kita pengen meningkatkan kualitas ibadah, tidak lain tidak bukan, satu, kenal siapa itu Allah, kenal seberapa syadidnya azab Allah. Berapa kali kalimat syadidul iqab dalam Al-Quran? Banyak, Bapak nggak ngitung. Paling sering kita dengar innallaha syadidul iqab, sering banget. Syadidul azab, berapa kali itu? Kalau kita paham, ya, seberapa mengerikan siksa atau azab dari Allah itu, kita bakalan paham kenapa kita harus main-main ketika kita ibadah. Ya. Bapak jawab dengan 3 aja. 3 unsur dasar paling wajib seorang muslim harus tahu. Ya. Pertama, apa tadi? Mengenal Allah. Kalau kita kenal, kalau misalnya Allah itu tidak terbatas, ya, bahwasanya Allah itu maha melihat, basir, al-basir, innallaha sami'un basir, ya, Allah juga maha mendengar. Bahkan Allah tahu apa niat kita. Ntar pulang, mama bapak lagi pergi, niat di dalam hati, ntar coba mokel itu niat tuh Allah tahu. Makanya, ya, ada orang yang apa? Yang dia hidup puluhan tahun, ya, sebagai seorang ahli ibadah. Tapi apa? Ibadahnya musnah, hancur. Kenapa hancur? Ibadahnya tuh muflis, ya, merugi. Kenapa? Ibadahnya sirna, capek doang. Kenapa? Karena dia bukan karena Allah, karena dia riya. Ada seorang mujahid, dia mati syahid, tapi apa? Ternyata kata Rasul, ya, dalam hadis, ya, dia mati syahid. Para sahabat berbicara bahwasanya dia adalah orang syahid. Kata Rasulullah, enggak, dia bukan orang syahid. Dia tidak termasuk dari orang yang syahid. Kenapa? Karena niatnya. Cuma Rasulullah yang tahu, dan Rasulullah tahu diberitahu sama Allah lewat wahyu. Ada orang yang ibadahnya bagus banget, ternyata di akhir hayatnya apa? Berbuat maksiat. Ada orang yang sepanjang hidupnya itu berbuat maksiat terus, ketika Allah sudah memberikan hidayahnya, dia melakukan suatu kalimat, ya, atau perbuatan yang baik, maka dia masuk surga. Itu. Jadi yang intisari dalam ibadah itu, ya, bukan hanya sekedar amaliyahnya, tapi hati. Ya, hati.
Jangan kalian remehkan perkara sholat taraweh udah diajak sama teman-teman. Hati-hati. Ketika kita udah diajak untuk taraweh bareng sama teman-teman, yang misal buat rame-ramean doang, tapi kita nggak niatin dalam hati kalau emang kita ibadah memang karena Allah, rusak. Makanya perkara riya ini juga penting untuk kita perbaiki. Dan jangan salah, ternyata riya ada tipe kedua. Nih, Bapak kasih contoh. Riya biasanya, misal Ryan lagi sholat, sebelah Ryan, ya, Ryan lagi sholat sendirian di masjid, lagi sholat sunnah isya misal. Terus datanglah pas di rakaat kedua, oh ternyata bapaknya Anissa. Wih, cakep, jangan salah, Anissa cakep banget. Bapaknya Anissa tuh datang nih, terus sholat sebelah Ryan. Wah, langsung khusyuk. Allahu Akbar. Ya, itu langsung khusyuk banget. Hati-hati. Ya, hati-hati. Sholatnya udah rusak, udah pasti itu pertama rusak. Kalian perbaiki sholatnya. Nah, ini riya pertama. Ada riya yang tipe kedua. Apa itu? Apa riya yang tipe kedua? Ketika kalian lagi sholat, ya. Maaf. Ketika kalian udah niat mau sholat taraweh, ya, nggak jadi sholat taraweh gara-gara orang, ya. Kita udah niat ibadah, nggak jadi ibadah gara-gara seseorang, ini termasuk riya kedua. Nggak jadi ibadah karena manusia. Yang pertama, ibadah karena manusia atau dirusak dengan ingin dilihat sama manusia. Yang kedua, ya, kita nggak jadi ibadah gara-gara orang. Nah, ini hati-hati. Makanya perkara hati itu perkara yang sulit, perkara yang harus kita latih dari diri kita sendiri. Perbaiki. Yang kedua, ya, lanjut. Yang pertama, ya, tips yang paling ampuh adalah kita mengenal Allah. Dan Bapak nggak bisa bahas jam sekarang, panjang itu, ya. Boleh kalian cari kajian-kajian Ustadz pembahasan tentang tafsir atau syarah kitab Usul Salasah atau salah satu usul. Ya. Yang kedua, Bapak ambil intisarinya aja. Yang kedua, ya, ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh harus kenal siapa Nabi kita. Andra. Nabi ente siapa? Sebutinlah bin-binnya. Muhammad siapa? Muhammad Abizar, Muhammad Abiyan. Muhammad siapa? Kagak apa? Kacau. Muhammad bin Abdullah bin bingung. Jangankan itu, Bapak kemarin, ya, Bapak sebelum Ramadan, pas Ramadan, awal-awal Ramadan kita lagi libur. Bapak lagi di rumah sakit, ya, nemenin istri. Itu kebetulan pas sholat asar, Bapak qadarullah masbuk, nih dengerin, Bapak masbuk karena antrian, masbuk. Nyampe di masjid dengan keadaan udah wudu, ya, itu sudah rakaat terakhir. Dengar ya, udah rakaat terakhir, rakaat keempat sholat asar. Sholat Bapak. Sampai imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah Bapak, ya, kebetulan Bapak di saf kanan, belakang kanan, ya, berarti yang baru dari kanan. Itu ada bapak-bapak datang, pas, lihat dong, pas sama rakaatnya sama Bapak di rakaat terakhir. Bapak sholat, ya, bayarlah, mengkodok rakaat yang kurang. Bapak-bapak sebelah bayar cuma 2 rakaat, habis itu salam pergi. Paham nggak maksud Bapak? Bapak-bapak sebelah Bapak yang jelas-jelas bareng atau kurang lebih dulu Bapak sedikit, ya. Bapak sebelahnya, ya, sebelah Bapak nih ada orang, bapak-bapak aki-aki, ya, nggak aki-aki banget sih.
sholat bareng bapak, dia bayar mengkodok cuma 2 rakaat. Paham nggak maksud bapak? Seumurnya mungkin di umur 40 sampai 50 tahun, beliau nggak tahu cara mengkodok sholat ketika beliau masbuk. Coba, ya kita husnuzon bahwasanya beliau lupa. Ya, tapi masa iya sih selupa-lupanya seperti itu? Atau nggak tahu? Ini maksud bapak. Kita itu ya berada di zaman jauh dari zaman Rasulullah. Belajar agama, ibadah nggak bisa sekedar FOMO, bos. Nggak bisa sekedar FOMO, harus ada ilmunya. Al-Qur'annya ada nggak? Hadisnya ada nggak? Ngerti? Itu nggak bisa sembarang kita. Sholat asal doang, bergerak doang, biar dilihat orang bagus. Gitu. Umur 4 sampai 50 tahun nggak tahu mengkodok sholat, mengkodok rakaat yang tertinggal. Itu kayak mana coba? Mau kalian kayak gitu? Jangan-jangan di sini masih ada yang kayak gitu? Ada? Malu ntar kita ditanya sama Allah di akhirat, bla bla bla, kita nggak tahu. Ya. Kecuali emang tidak ada sama sekali yang namanya dakwah, tidak ada sama sekali yang namanya penyeruan atau penyeruan dakwah tentang agama kita ini. Itu beda cerita. Bapak pernah tanya kepada dosen Bapak, Ustaz Abdurrahman Thayyib hafizahullah, pas kelas dulu Bapak pas Bapak masih di kampus, Bapak nanya, Ustaz, di manakah mereka di akhirat ntar? Seseorang yang atau satu kaum yang dia tidak sama sekali mendengar atau mengetahui seruan Islam atau dakwah Islam. Jadi misalnya ada kaum nih, ada suku pedalaman, nggak dapat ilmu sama sekali, nggak pernah dengar azan, nggak tahu itu Allah siapa, nggak tahu Nabi Muhammad itu siapa, nggak ada HP, hidupnya primitif. Mungkin nggak? Mungkin aja ada. Terus Bapak nanya, Ustaz, gimana keadaan mereka nanti di akhirat? Di surga kah atau di neraka? Nah ini beda konteksnya ya. Kalau orang gila kita tahu, ya ODGJ kita tahu, yang dihisap adalah sebelum dia ODGJ. Tapi kalau ketika orang dari kecil, dari bayi dia, bahkan itu kumpulan misalkan suku pedalaman primitif, hidupnya nyari hewan makan, ya buah makan, udah berburu, nggak kenal itu drone, nggak kenal itu HP, nggak kenal itu teknologi. Di mana keadaan dia? Surga atau neraka? Jawab. Hah? Ngaco, neraka. Mana yang jauh? Hah? Nah, kelas 9 udah Bapak kasih tahu. Jadi mereka yang keadaannya seperti itu akan ada di tempat yang namanya baina manzilatain. Enggak di surga, enggak di neraka. Sementara nanti ketika jatahnya dia dihisab, bakalan ditanya sama Allah, bakalan dites sama Allah, beriman enggak sama Allah. Kita ambil contoh misal tes keimanannya. Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya. Siapa anaknya yang disembelih? Ismail apa Ishak? Ismail. Ketika ya Nabi Ibrahim dapat mimpi, dapat wahyu dari Allah untuk nyembelih anaknya, ya nanya dulu ke anaknya ridho. Dan itu nggak dihentikan ketika anaknya udah ridho dan Nabi Ibrahim udah ridho juga udah siap, nggak bener-bener diputusin syariatnya sampai ketika pedang udah di leher Nabi Ismail, ya udah mau gorok, baru mau gorok nih, datang wahyu. Itu Allah ngetes seberapa yakin kita sama Allah. Bukan kayak kalian doang yang sholat Allahu Akbar,
lihat celengan dikit ketawa hehehe, sebelah hehehe. Receh banget iman kalian. Receh. Tau receh? Masa gitu doang? Gitu doang imannya. Digoda sama cewek, assalamualaikum akhi, ya langsung waalaikumsalam. Akhirnya ada juga yang ngechat gua. Kelas 9 seneng banget tuh kalau dicat sama Ahwat. Bangga banget, berasa paling ganteng. Ya. Berasa paling ganteng. Muslim nih. Assalamualaikum Muslim, ini ganteng banget ya kakak Muslim, langsung leleh. Ya Allah, lemah banget iman, ya Allah. Cewek jelek ini. Ya, itu maksud gue Pak. Tingkatin kualitas iman kalian, ya. Balik lagi. Yang kedua itu adalah apa? Kita mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar kenal. Kenalnya bukan sekedar kenal Muhammad bin Abdullah bin terus sampai sepanjang itu. Enggak sekedar itu. Kita tahu sirah beliau. Ya. Kita kenal beliau nasabnya seperti apa. Kita kenal beliau, kita menteladani beliau. Bukan yang kita teladani orang-orang yang rambutnya mulet. Nih ya, yang penyakit pakai rambut mulet, rambutnya mohak. Ntar ada model ini nih, bentar-bentar lagi nih Abu Afifah. Bentar lagi mau lebaran, kita libur nih. Biasanya lebaran nih mulai bergaya nih rambut. Ya, entah plastik. Ini nih maksud Bapak. Masa kalian receh banget sih imannya? Receh. Ada orang kelihatannya keren dikit, bang, maaf nih, Bapak kasih tahu. Ya, kalian mau nyontoh orang-orang barat, hidungnya mancung. Ya, kulitnya bersih. Ya, dia molek, mungkin kelihatan ganteng dan mereka nggak punya pedoman. Kita punya pedoman. Kenapa kita niru mereka? Pedoman kita siapa? Pedoman Allah. Acok. Pedoman kita apa? Al-Quran. Pedoman Allah. Aduh, ini nih kalau PAI-nya seminggu cuman berapa jam? 3 jam. Aduh. Coba bisa ketawa, Pak. Ya. Teladan kita siapa? Nabi Muhammad. Kita tuh harus tahu Nabi Muhammad itu kayak mana. Ya. Ada anak kelas 7 barusan buat story kemarin. Doain siapa? Khomeini. Siapa Khomeini? Syiah, Bos. Jangan kalian pikir orang Iran ya nyerang. Jangan kalian kira ya Iran Syiah itu nyerang Israel sama Amerika. Mereka tuh bener-bener berantem, bohong. Itu udah ada hadisnya, udah ada. Jadi omongin sama Rasulullah. Ya, mereka itu cuma propaganda. Ya. Sejarah kelam Iran itu apa? Lebih banyak lagi membunuh orang-orang Yordania, orang Syam paling banyak. Ya, udah berapa sahabat yang dibunuh sama mereka? Bahkan syahadatnya mereka apa? Mengimani bahwasanya Ali adalah imam mereka dan mengkafirkan siapa? Yang paling pertama dikafirkan sama dia siapa? Aisyah. Siapa yang mereka bela-bela? Ali dan Fatimah. Abu Bakar mereka kafirin, Umar bin Khattab mereka kafirkan, Utsman mereka kafirkan, dan masih banyak lagi yang mereka kafirkan. Orang Syiah itu asal muasalnya adalah pas tragedi Utsman bin Affan itu dibunuh. Utsman bin Affan itu adalah di masa-masa perang Jamal. Perang Jamal, perang antara kubu Ali dan setelah terbunuhnya Utsman. Utsman bin Affan itu terbunuh ya, itu pengepungan oleh orang-orang Kufah. Siapa sih orang-orang Kufah tuh? Orang-orang Kufah tuh kalau balik lagi ke sejarah mereka itu adalah dari kerajaan Persia. Dulu tuh ada kerajaan besar, yang pertama Romawi, yang kedua Persia.
Nah, orang-orang Syiah itu tuh berasal dari bangsanya, asal bangetnya itu Persia. Mereka ini ya jelas-jelas adalah aduh panjang ceritanya kalau mau ngomongin Utsman bin Affan itu. Kalau Utsman bin Affan itu pas meninggal itu beliau itu sedang bersama istrinya di rumah dan mereka dikepung oleh orang-orang Kufah. Dan ya yang membuat huru-hara atau istilahnya yang buat besar jubir-jubir, apa sih kok jubir sih istilahnya ya, yang biasa ngompor-ngomporin. Nah itulah mereka yang awal-awal itu tuh adalah orang Yahudi yang dia itu menyembunyikan keyahudiannya dan berpura-pura masuk Islam ya. Mau lagi yang lebih lama lagi itu ketika terbunuhnya Umar bin Khattab. Siapa pembunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu'ah. Nah, Abu Lu'lu'ah ini sejarahnya adalah seorang Yahudi yang dia nyamar jadi orang Muslim. Dia ya yang menujah atau membunuh Umar bin Khattab dari belakang karena saking takutnya sama Umar. Seorang sahabat yang gagah berani, ditujah beraninya di belakang ketika ngimam sholat subuh. Kurang pengecut apa mereka? Nah, kalian kok bisa-bisanya mendukung orang-orang Syiah? Coba belajar lagi, ayo. Belajar lagi. Apa Khomeini? Itu cuma mainan mereka doang. Ya. Harusnya kita belajar sejarah lebih panjang lagi, mengenal itu siapa Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Talha bin Zubair, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Harusnya kita banyak sejarah sih, biar kita tuh ngerti. Nah, ketika kita ingin mempelajari dan mengenal Rasulullah, itulah kita, kalau kita udah benar-benar mencontoh atau mempelajari Nabi Muhammad, maka kita itu baru sempurna yang namanya syahadat. Kan ada dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi lupa Bapak. Apa sih yang pernah Bapak sampaikan di sini? Ada 4 syarat syahadat kedua, la ilaha asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ada itu. Yang pertama ta'atuhu fima amar wa tasdiqu bima amar. Lupa Bapak tasdiqu bima amar. Makanya membenarkan segala yang beliau sampaikan. Ada yang masih punya catatannya enggak? Tasdiq ta'atuhu fima amar. Apa? Yang awalnya ta'atuhu fima amar. Yang kedua wa tasdiqu fima akhbar. Terus yang ketiga wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa fima syara'a. Yang pertama ta'atuhu fima amar. Nih syarat kita itu lengkap. Syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh, ya. Yang pertama ta'atuhu fima amar. Kita taat dengan apa-apa yang Rasulullah perintahkan. Pertama. Yang kedua, wa tasdiqu fima akhbar, dan membenarkan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan menjauhi apa-apa yang beliau wajtinabu ma naha anhu wa zajar, yang peringatkan. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa fima syara'a, wa alla yu'badallah, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat wa alla yu'badallahu illa kecuali dengan syariatnya Nabi Muhammad. Nah, ada 4 nih. Baru kita sempurna syahadat yang kedua. Semuanya butuh ilmu. Yang terakhir, ma'rifatu dini islami bil adillati. Kita mengenal agama kita dengan adil.
Ya. Mengenal agama bukan dari orang sembarang. Makanya perlu kita apa-apa itu pakai dalil. Pakai dalil. Ada enggaknya riwayatnya? Bener enggak riwayatnya? Ada riwayatnya apa ya? Betul dijaga lagi. Ada yang buat hadis palsu banyak. Ada yang hadisnya dhaif ada. Makanya butuh belajar ilmu agama lebih dalam lagi. Ketika kita dan mempelajari agama yang 3 unsur ini itu nggak sebentar, ya, nggak sebentar.